Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam Bina Iman Lansia. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati kita semua. Tahun baru adalah tahun penuh harapan dan penuh tantangan. Sebagai senior, kita juga harus berjuang menjadi lebih baik, sehat jasmani, sehat rohani, ada damai dan ada sejahtera. Dari bacaan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang dunia, kita dapat melihat ajaran Tuhan Yesus bahwa iman kita harus bercahaya di hadapan orang sehingga membangkitkan harapan bagi orang lain. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara-saudariku para senior, mengungkapkan iman tidak berarti hanya berdoa, ziarah, atau menyalakan lilin di depan patung Bunda Maria. Tetapi seluruh hidup kita, termasuk perbuatan-perbuatan kita yang walaupun terlihat biasa-biasa saja, haruslah digerakkan dan diterangi oleh iman. Kita berada dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paguyuban lansia, atau komunitas seperti Legio Maria dan lain-lain. Itulah komunitas pengharapan yang menjadi garam dan terang bagi diri sendiri dan sesama. Menjadi pemberi semangat, kesejukan, dan teladan hidup beriman. Saudara-saudariku, mari kita dengarkan sharing dari teman-teman yang hidup dalam komunitas pengharapan. Saya ikut komunitas pesenam dan TS ini bersama dengan teman-teman dari berbeda budaya dan agama. Saya mendapatkan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan saya bersama dengan senam ini, yaitu memperoleh kesegaran dan kebugaran jasmani. Selain itu,
juga mempererat persaudaraan, bisa ngobrol, dan juga saling menguatkan. Maka kita sebagai lansia, janganlah diam saja, janganlah pasif, tetapi kita harus tetap aktif dan tangguh dengan memelihara kesehatan kita, dengan berolahraga, sehingga pikiran kita positif dan tentunya rohani kita juga menjadi sehat. Saya Leni dari Legio Maria. Legio Maria adalah komunitas kerasulan awam Katolik melalui doa dan karya. Legio Maria berdevosi atau sembah bakti kepada Bunda Maria. Karya yang kami lakukan antara lain menghibur yang berduka, mengunjungi orang sakit, memperhatikan kaum kecil, kelompok lanjut usia, mendampingi neobaptis, dan bina iman, di mana kegiatan kami sejalan dengan kegiatan gereja. Semangat dalam melaksanakan doa dan karya, kami dijiwai oleh semangat Bunda Maria sendiri. Dengan bekal semangat ini, harapannya kami dapat membawa pengharapan dan sukacita bagi yang kami kunjungi, sehingga kemuliaan Allah yang menjadi tujuan Legio tercapai. Saya Sriatun, sudah 16 tahun saya berada dalam komunitas Legio Maria. Keikutsertaan saya berasal dari ajakan seorang ibu. Awalnya bingung, tapi lama-kelamaan saya dapat mengenal dan merasakan Legio Maria sebagai keluarga baru bagi saya. Melalui kegiatan rapat mingguan, kunjungan ke orang sakit, berdoa bersama bagi yang meninggal dan keluarga yang berduka, mendampingi umat dalam menerima sakramen pengurapan orang sakit, mendampingi umat lansia yang ingin belajar agama Katolik dan lainnya. Saya belajar berkomunitas. Jadi, jika ditanya kenapa tetap ada di Legio Maria dan harapan saya, karena bagi saya Legio Maria adalah sekolah iman, belajar untuk hidup dalam doa dan karya, sehingga semakin meneguhkan iman saya karena saya dilahirkan dari keluarga muslim. Tuhan memberkati. Saya sudah bergabung dengan Legio sekitar 10 tahun yang lalu. Dari keinginan saya sendiri dan juga dari ajakan teman. Saya merasa bahwa di Legio saya bisa melihat di sekitar saya dan saya merasa bisa bersyukur. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan semuanya itu suatu kenikmatan dalam hidup saya. Syukur pada Tuhan bahwa di usia saya 80 tahun ini dengan kekuatan yang makin berkurang, saya masih boleh ikut kegiatan Legio walaupun hanya yang ringan-ringan. Selamat Natal dan Tahun Baru Oma, Opa, dan teman-teman terkasih. Perkenalkan, nama saya Lian, koordinator Pagulana, Paguyuban Lansia Ambrosius. Saya di sini ingin bercerita sedikit mengenai Pagulana. Pagulana yang dibentuk pada bulan Juli 2017 adalah suatu wadah atau tempat berkumpulnya para lansia di mana mereka bisa saling mengenal, lebih akrab, saling berbagi, saling menguatkan sehingga tidak merasa kesepian. Pagulana ini terdiri dari beberapa paguyuban lansia lingkungan yang anggotanya adalah umat lansia berusia 60 tahun ke atas dan para pendamping lansia. Di paroki kita saat ini sudah ada 7 paguyuban lansia lingkungan dengan jumlah lansia yang ikut adalah sekitar 124 orang dan pendamping 35 orang. Kami berkumpul bukan hanya sekedar mengobrol, tetapi dalam sisa hidup ini kami ingin melakukan sesuatu yang berarti. Berarti bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi banyak orang, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengajak para lansia untuk lebih menghayati iman Katolik dengan berdoa bersama, baca kitab suci, mengikuti pendalaman iman, mendengarkan pencerahan-pencerahan, meditasi,
sharing, dan bernyanyi lagu-lagu rohani. Selain kegiatan rohani tersebut, kami juga melakukan kegiatan yang bersifat rekreatif, sehingga para lansia bisa menyalurkan hobinya sebagai hiburan dan terapi bagi kesehatannya. Misalnya, senam lansia, bermain drama, bernyanyi lagu-lagu lama, kerajinan tangan seperti membuat rosario, origami, dan lain-lain. Namun sayang sekali kegiatan tersebut tidak dapat kami lakukan pada saat pandemi. Di saat pandemi itulah tim Katekese mengajak tim Pagulana untuk bersinergi mengisi acara New PI Bina Iman Lansia secara digital. Vokal grup lansia kami, Elsos, Let's Sing the Old Songs, yang beranggotakan para lansia dari berbagai pagulan lingkungan ini, mengisi acara New PI Bill tersebut di awal video, seperti yang bisa oma-opa lihat. Meskipun kami belum bisa tampil dengan sempurna, tapi kami ingin mengajak oma dan opa untuk tetap semangat dan bersukacita. Pagulana memiliki semangat dasar dan doa yang mendukung semangat itu. Semangat yang didasari oleh teladan Bunda Maria, yaitu semangat penyerahan diri kepada kehendak Allah. Penyerahan diri di sini berarti bersyukur dan mau menerima segala kelemahan, kekurangan, penyakit, penderitaan dengan sikap pasrah, taat, setia, dan percaya bahwa segala yang terjadi itu adalah rencana Tuhan yang akan membawa kita pada keselamatan. Adapun doa yang mendukung semangat penyerahan diri itu adalah doa pasrah diri kepada hati kudus Yesus. Doa yang mengarahkan hati kita kepada hatinya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan segenap hatinya, sudah sepantasnya kita membalasnya juga dengan segenap hati kita. Oma opa dan teman-teman, demikian sekilas mengenai Pagulana. Sementara masih belum bisa berkumpul, mari kita nantikan tiap bulannya New PI Bina Iman Lansia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Para senior terkasih, komunitas pengharapan dapat kita hidupi dimanapun kita berada. Hendaklah kita selalu membawa suasana nyaman, damai, dan dapat membawa pengaruh positif bagi sekeliling kita. Dengan cara mau memberi perhatian, menolong, dan menghibur. Mari kita hidup dalam komunitas pengharapan sebagai terang dan garam bagi diri sendiri dan sesama, sehingga mereka yang hidupnya kurang baik agar kembali ke jalan yang benar. Dalam kesendirian, kesepian, kekhawatiran, kita terus berdoa, tekun membaca firman Tuhan, melakukan kegiatan sehari-hari dengan sukacita, penuh harap kepada Tuhan. Doa dan membaca firman Tuhan adalah sebuah pengharapan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang mengasihi, peduli, dan bersaksi. Ketika muncul kekhawatiran, tetaplah dalam iman, harapan, dan kasih. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan andalkan Dia yang adalah Maha Kuasa, Maha Baik, setia, dan mampu menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.